yattali'u Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik wa musyahid. Di malam nisfu Sya'ban, terus Kanjeng Nabi, Allah akan memandang semua makhluk-makhluknya dan Allah akan memberikan ampunan-ampunannya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Akan tapi ada dua orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak menyembah Allah. Insyaallah memberikan ternyata ya, ente sini bantu ternyata ya, pun sampai naudzubillah. Yang pertama insyaallah selamat nanti. Yang kedua adalah musyahid. Siapakah musyahid itu yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban? As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau menjelaskan, musyahid itu adalah munafiqun syarirun yab'atsu syiqaq wa yuqidu naral adawah bainal mutahabbain. Musyahid itu adalah orang munafik yang keji, yang dia senantiasa membuat perselisihan, permusuhan, dan dia menghidupkan api permusuhan di antara dua orang yang sedang berdamai. Maka orang yang seperti ini, yang suka mengadu domba, yang suka membuat permusuhan di antara dua orang yang sedang berdamai, sedang kasih sayang, sedang baik-baik saja, tetapi ada orang yang ketiga yang masuk di dalam orang tersebut, dia merusak hubungan yang sudah dijalani dengan baik. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu, dalam menopose permusuhan ini, buat apa kita bermusuhan satu dengan yang lain, sesama jamaah, naudzubillah, boten sampai. Insyaallah temriki boten enten. Kita mereka boten sampai. Insyaallah boten enten nggih. Maka insyaallah jika kita bisa berdamai dengan satu yang lain, bisa memiliki hubungan dengan sesama tetangga, sesama saudara, keluarga, sinten mawon lek awake dhewe niki gadah hubungan ingkang sae, insyaallah di malam nisfu Sya'ban nanti kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita saling bermusuhan padahal kita itu masih saling membutuhkan? Gitu nggih? Buat apa bermusuhan? Buat apa? Tidak ada manfaatnya. Yang ada hanyalah dendam, numpuk, sakit, setrum, mate, dikubur, ditahlili. Jadi tidak tahlili, ora. Nggih, paham nggih? Jamaah Riyadhul Jannah insyaallah boten eta 300. Kita ingin majelis ini membuahkan persaudaraan, bukan perselisihan. Kita ingin majelis ini membuahkan persahabatan, kekeluargaan, bukan permusuhan. Kita ingin jadikan majelis ini sebagai persatuan, perdamaian, kesejahteraan, kejayaan, lebih-lebih untuk kemakmuran negara Republik Indonesia. Dari atas ngeten ini, masya Allah buyut, nggih. Insya Allah, kalau senang ningali jenengan buyut, rukun, atas ngeten sing ngeten, sing ngeten, nggih. Latar belakang macam-macam nggih. Sing tuwe, sing separuh-separuh tuwe, sing enom, sing wali, ngeten niku. Masya Allah, kempal atas tunggal alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi senang, Rasulullah SAW senang dan bangga kepada umatnya yang mereka itu berdamai satu dengan yang lain. Dengan kemarin mantun nyoblos macam-macam ini pilihannya kan yang tunggal, kali, 3, 4, 5
Kita pinter. Kayak digotong nih. Macam-macam. Berbeda pilihan kita, tapi disatukan di majlis Riyadul. Alhamdulillah. Berkata dalam syair, kunu jami'an ya bunayya idza aqara khatbun fala tatafarraqu ahada. Tak berimahu idza ijtama'na takassuran wa idza iftaraqna takassarat afrada. Jadilah kalian semua seperti lidi yang disatukan. Sapu lidi, semerap sapu lidi. Sapu lidi. Jadilah kalian seperti sapu lidi. Terus sapu lidi gawe nyapu-nyapu ah. Nggih wonten. Niki gambaran bagaimana kalian panjenengan sedaya niki dados seperti sapu lidi yang disatukan menjadi satu. Ketika sapu lidi ini bisa menjadi satu, maka kita susah untuk mematahkannya. Akan tapi sebaliknya, jika sapu lidi dibuka apa nih? Tali ini, terus jenengan pisah setunggal-setunggal, terus jenengan pukul setunggal-setunggal, gampang mau betul. Maka jadilah kalian seperti sapu lidi yang dijadikan menjadi satu. Maka jika panjenengan guyup, rukun, kompak, masya Allah ini jamaah kodes dengkul, rukun, guyup, atas kan alhamdulillah. Maka musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, akan susah dan sulit, bahkan tidak bisa memecah belah jamaah ini. Berkat panjenengan panjenengan boten rukun nggih. Mangke enten godaan kedhit, pukul, ambruk, nelongso, ngenes, ngomel. Kedurene apa, Bu? Tempe. Apa? Apa? Petek. Oh, petek. Pate. Oh, pate. Oh, pejat. Oh, mate. Dulu di Medunten, Bu, Pamekasan dulu. Pamekasan Nyalaran ya, Kak. Nyalaran itu Koel, daerah Koel itu. Sini keluarga Mbah Kula itu Pamekasan, Medunten. Terus kalau konek lagi, tanah lagi. Baru pertama kali nih ceramah bahasa Madura ini. Jadilah kalian seperti sapu lidi yang menjadi satu, yang nantinya jika ada orang yang ingin mematahkannya akan susah, karena pandangan menjadi satu. Semoga majelis ini langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga majelis ini abadi ila yaumil qiyamah. Semoga majelis ini akan menjadi salah satu perahu kita selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Dan siapapun yang istiqomah hadir majelis Kordes Dengkol ini, insyaallah akhir hayati husnul khatimah. Dan siapapun yang ikut andil di dalam melancarkan acara setiap Kordes Dengkol ini, insyaallah rezeki ditambah barokah, rezeki ditambah kata, insyaallah terdesakan anak temurunnya soleh. Amin ya rabbal. Kurang 3 menit. Ini saya setengah 11 kurang 3 menit ini. 3 menit. Langsung mau cerita. Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, karangan Al-Imam Al-Alim Al-Alama Abdul Rahim. Dijelaskan di dalam kitab itu, wa mimma yuhka aidun an Abi Kilabah, diceritakan ada seorang imam yang bernama Al-Imam Abu Kilabah, annahu ra'a fil manami ka'anna jabbanatan qad inshaqqat quburuha. Beliau di malam hari bermimpi, beliau melihat pekuburan-pekuburan yang ada di dunia ini
terbelah menjadi dua. Kuburan ini buka. Wa kharajat amwatuha, dan para ahli kubur yang ada di dalam kubur keluar semua, bangkit semua. Wa jalasu 'inda kuburihim, ketika mereka bangun dari kubur mereka masing-masing, mereka duduk di atas kubur mereka masing-masing. Fara'a kullahum, maka Al-Imam Abu Kilabah melihat mereka masing-masing, mereka membawa qobakun fihi minun nur. Setiap dari mereka yang duduk di atas kubur mereka, mereka membawa wadah. Di dalam wadah tadi terdapat cahaya. Akan tetapi beliau melihat ada satu orang yang dia itu bangkit dari kuburnya membawa wadah, tapi di wadah tadi tidak ada cahaya. Bertanya Al-Imam Abu Kilabah, kenapa orang ini tidak membawa cahaya, sedangkan yang lainnya mereka membawa cahaya? Maka dikatakan kepadanya, wahai Imam, sesungguhnya mereka ini yang membawa cahaya di atas wadah mereka, mereka memiliki anak keturunan yang senantiasa mendoakan orang tuanya, memiliki keturunan yang senantiasa bersedekah, pahalanya dia berikan untuk orang tuanya. Maka mereka, para orang tua di alam kuburnya, mereka mendapatkan cahaya berkat anak yang soleh. Akan tetapi satu orang ini, dia tidak membawa cahaya di atas wadahnya, di dalam wadahnya, karena dia memiliki anak yang dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, yang dia tidak pernah bersedekah, pahalanya dia haturkan untuk orang tuanya. Maka inilah penyebab orang tuanya di alam kubur dia tidak membawa cahaya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, selagi kita masih memiliki orang tua yang masih ada, maka senantiasalah kalian merawatnya, bersabarlah atas permintaan-permintaannya, bertekunlah kalian di dalam mengabdi kepadanya. Selelah apapun panjenengan untuk mengabdi kepada orang tuanya, tidak bakal sia-sia. Satu tetes keringat yang menetes di pipi panjenengan tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Kilabah mencari anak tadi itu yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, dicari hingga akhirnya menemukan anak itu. Al-Imam Abu Kilabah mengatakan kepada anak tadi, wahai anakku, wahai saudaraku, semalam aku berjumpa dengan ayahmu. Ayahmu meminta pertolongan kepada aku agar engkau berubah, agar engkau merubah sifatmu yang tidak baik itu, agar orang tuamu di sana mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diceritakan, anak tadi bertaubat, akhirnya mandek. Sing-singen niku wis mabuk, wis boten karo-karuan karine iku. Taubat terus anak ikan soleh. Kemudian setelah berubah anaknya tadi, Al-Imam Abu Kilabah mendatangi kuburan ayahnya tadi. Ketika sampai di makam ayahnya anak tadi, Al-Imam Abu Kilabah tertidur dan bermimpi lagi. Di dalam mimpinya Al-Imam Abu Kilabah melihat semua pekuburan ini, semua orang yang mati yang di atas kubur mereka itu, mereka semuanya membawa cahaya semua. Alhamdulillah. Kemudian Al-Imam Abu Kilabah menghampiri sang ayah tadi yang di awal dia tidak membawa cahaya. Dia melihat ayahnya tadi mendapatkan cahaya. Disampaikan pesan oleh Al-Imam Abu Kilabah kepada ayah, wahai sang ayah, telah aku tuntaskan perintahmu, pesanmu kepada anakmu, aku telah
menasehatinya, kemudian dia berubah menjadi anak yang soleh. Maka sang ayah mengatakan kepada Imam Abu Kilabah, wahai Imam, jazakallahu khairan, saya terima kasih sekali kepadamu berkat engkau menasehati anakku yang di awal dia tidak soleh menjadi soleh, yang di awal dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, sekarang dia menjadi orang yang gemar mendoakan orang tuanya. Najautu minan nar, aku selamat daripada siksa api neraka berkat anakku yang soleh dan soleh. Alhamdulillah. Mugi dengan sedaya niki dados akan anak yang soleh solehan, yang orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga dengan kesolehan kita istiqomah di Riyadhul Jannah. Kodes deka niki mugi yang sepak kita sedaya, guru-guru kita sedaya mereka membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka di sana mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan semoga Allah tempatkan mereka bersanding dekat dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni amalan salihan. Ya Rabbi bil Mustafa beliau pada saat di hari raya Idul Fitri, saya teringat beliau mengumpulkan semua keluarganya, semua anaknya, beliau rangkul anak-anak semua keluarga, lalu beliau mengatakan,
10 kali. Robbil firli wali walidayya, Robbil firli wali walidayya. Setiap sholat, setelah sholat sunnah maupun wajib dengan kedah maos Robbil firli wali walidayya 10 kali. Ketika pas yang ke-10 kalinya ditutup Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbil firli wali walidayya. Pas yang ke-10 disambung warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu amal beliau mendapatkan derajat yang luar biasa. Di antaranya berkat mendapatkan orang. Tidak ada satupun wali yang ada di dunia ini melainkan mereka semua mendapatkan ridho orang tuanya. Yang makan Rabbil firli wali walidayya 10 kali, yang ke-10 disambung warhamhuma kama rabbayani. Mugi yang sepak kita sedoyo, yang tasih enten